saudara di rumah baik-baik dan tolong jaga kesehatan. Kalau bisa olahraga dan jangan kecapean ya. Mau tidur yang cukup. Oke, kalau kemana-mana pakai masker. Kalau bisa tiap hari cuci tangan pakai sabun ya. Oke, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah ini. Kami masih ada kesempatan untuk belajar firman Engkau. Urapilah hamba Engkau Tuhan. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, ada satu cerita ya, si Ko Acong jengkel sekali sebab sejak berdirinya pabriknya sering ditimpukin anak jalanan batu ya, dan mereka itu sering teriak-teriak malam, dan kalau ada suara sedikit lemparin batu. Puluhan kali alarm pencuri berbunyi karena ada anak-anak yang masuk ke kantor, kalau nggak ke pabrik belakang. Dan Acong sedih sekali dan jengkel, kesal sekali. Dan pada suatu hari dipergokinya 3 anak mencuri mangga di halaman dia. Acong naik darah, mau teriak mau pukul anak itu. Tetapi tiba-tiba dia ingat firman Tuhan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 7. Dan Acong marah, stres, tapi ingat ayat ini, dia diam. Akhirnya dia bicara sama istrinya, saya ingat ayat ini, pendeta pernah khotbah 2 minggu yang lalu. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Dan akhirnya dibelinya lah tiap anak-anak 1 mangga sampai dinasihatin, lain kali minta saja jangan mencuri katanya. 2 hari kemudian 5 anak datang lagi minta mangga. Acong sabar melayanin, mempunyai simpatisan terhadap anak-anak ini. Ko Acong seorang pengusaha yang kemungkinan tidak ada kekurangan, tapi anak-anak ini mereka hidupnya minim sekali dan tidak ada kesempatan untuk belajar dengan baik. Dan akhirnya Ko Acong minta satu karyawan dia mengajar mereka baca dan tulis. Dan akhirnya pabriknya Ko Acong ini jadi aman, tidak ada yang ganggu. Puluhan anak setiap hari sore datang ya untuk belajar main di halaman pabrik dia. Lebih lagi anak-anak jalanan bisa belajar mengenal kasih Tuhan Yesus. Saat orang berbuat jahat, biasanya kita ingin membalas, ya bukan? Saya masih ingat, saya kesal dengan satu orang teman saya waktu saya kuliah, karena orang ini gak tahu diri. Kita kepengen membalas dia atau ngeredekin dia atau mempojokkan dia. Waktu itu saya belum kenal Tuhan. Tetapi sesudah kita kenal Tuhan, mulailah kita sadar bahwa kita tidak boleh begitu. Kita harus berubah. Akhirnya saya baik dengan dia, melayanin dia, menjadi sahabat dengan dia. Akhirnya teman kita ini bertobat dan terima Yesus. Karena itu saudara sekalian, sebelum kita bertobat, ya orang lain berbuat jahat, kita senang sekali untuk membalas atau mengeredekin, mempojokan dia. Tetapi sesudah kita bertobat, kita jangan begitu. Ya kadang-kadang kita merasakan terganggu, terluka karena dia jahat, nggak tahu diri. Tapi jangan kita membalas. Kalau kita membalas sebelum bertobat, kita membalas itu kita merasakan kita puas, ya bukan? Kalau dulu sebelum kenal Yesus, kalau orang jahat kita jahatin, senang kita. Namun sesudah kenal Tuhan tidak boleh, karena pembalasan membuahkan pembalasan, melahirkan lingkaran dendam tak berkesudahan. Rasul Paulus memberi saran radikal, berbuat baiklah pada musuhmu, tetapi jika seterumu lapar, belilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Nah inilah saudara sekalian yang saya mau sampaikan. Kita harus berubah, ikuti firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Jangan kita seperti orang yang belum bertobat, senang sekali membalas dendam. Ya, orang Chinese paling suka nonton film kungfu. Kenapa? Karena suka balas. Itu dari dulu saya kecil saya sudah baca buku itu.
dia bunuh bapaknya, dia bunuh anaknya, anaknya bunuh lagi cucunya, dan terus menerus. Nah, inilah filosofi orang Chinese yang banyak menonton film Usuk dan Shaolin. Apa yang terjadi? Balas dendam, akhirnya turun-temurun, ribut terus. Tetapi pengajaran Kristen beda sekali. Tindakan kasih tanpa pamrih berkuasa menghancurkan hati lawan, mengubah dendam menjadi pengampunan. Kita bertanya, lantas bagaimana dengan kejahatan mereka? Tidakkah mereka harus menerima hukum setimpal? Soal pembalasan, kata Rasul Paulus, serahkan saja pada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Roma 12 ayat 19. Memang tidak mudah, namun hasilnya itu pasti indah. Cobalah saudara sekalian, jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Saya pernah ketemu satu orang, dia dibully, dia neko, dia tidak mau membalas. Akhirnya orang yang membuli dia itu merasakan dia salah banget. Karena pada suatu hari, orang yang suka membuli dia itu jatuh naik sepeda. Dan orang yang sering dibuli itu datang membantu menggendong dia, bawa dia ke klinik. Dan orang yang membuli itu merasakan sungguh gak enak, padahal dia suka bully orang ini. Dan akhirnya dia ditolong oleh orang yang sering dia bully. Akhirnya mereka jadi sahabat yang baik. Karena itu, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalah karena kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat 21. Inilah yang paling indah saudara sekalian. Jadi anak Tuhan, taat di firman Tuhan, hidup kita akan berarti, hidup kita akan bersinar, hidup kita akan merubah, mengimpact orang lain. Ya, Tuhan berkati. Mari kita belajar, ingat hari ini, seperti Acong ya, jangan marah, memberi, mengasihi, mengampuni ya. Oke, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Kau dan cerita yang kesaksian yang begitu luar biasa. Berkatilah kami supaya kami senantiasa cinta pekerjaan Engkau, cinta firman Engkau, dan takut akan Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada